Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Nah, bagaimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran nih, anak-anak Bapak, mari kita berdoa terlebih dahulu nih kepada ketua kelas. Boleh pimpin doanya? Ya Pak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama pacar masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak lagi mau bertanya nih kepada ketua kelas nih, apakah hari ini ada yang sakit kah, izin maupun absen ketua kelas? Tidak ada Pak, hadir semua Pak. Alhamdulillah Pak hadir semua. Nah, anak-anak Bapak, senang sekali kita hari ini dapat bertemu nih kembali di pelajaran ekonomi bisnis. Nah, anak-anak Bapak, siapa yang ingat nih pelajaran minggu lalu yang Bapak ajarkan? saya Pak, tentang ruang lingkup ekonomi dan jenis ilmu ekonomi. Nah, benar sekali Inggit. Nah, coba kamu sebutkan apa itu pengertian dari perilaku konsumen Inggit. Baik Pak, izin. Jadi itu adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Benar sekali Inggit. Boleh teman-teman kasih apa buat Inggit? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas nih anak-anak Bapak tentang teori kepuasan konsumen menurut hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 nih. Nah, sebelum pembelajaran Bapak mulai ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu, anak-anak Bapak dapat memahami teori kepuasan konsumen berdasarkan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Yang kedua, anak-anak Bapak itu dapat menganalisis teori kepuasan konsumen berdasarkan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Dengan mempelajari teori ini, anak-anak Bapak itu secara nggak langsung tuh mengetahui bagaimana keputusan konsumen dari hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Nah, adapun metode pembelajaran yang kita gunakan itu adalah problem based learning. Nah, selanjutnya kepada Yunepa, boleh nak ditampilkan PPT Bapak? Baik Pak, tunggu sebentar ya Pak. Halo. Sudah kelihatan? Sudah. Diperbesar. Ya. Nah, yang pertama ini kita akan langsung membahas nih hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Selanjutnya, nah, mungkin anak-anak Bapak ada yang tahu ini gambar apa anak-anak Bapak? Itu gambar orang yang sedang minum jus jeruk, Pak. Nah, benar sekali. Nah, itu salah satu contoh yang menggambarkan ini seorang konsumen sedang mengkonsumsi sebuah jeruk untuk mendapatkan kepuasan dari jeruk tersebut. Pak. Ya, Inggit. Kalau seseorang sedang memakai mobil untuk pergi, itu termasuk kepuasan konsumen juga nggak, Pak? Nah, iya benar, itu termasuk kepuasan konsumen karena seseorang itu menggunakan suatu benda untuk diambil manfaatnya, itu untuk kepuasan dirinya, sehingga disebut kepuasan konsumen juga. Oke, baik, Pak, terima kasih, lanjut. Pak. Iya. Nah, pada pembahasan kali ini, Bapak, di sini ada 4 sub pembahasan nih. Yang pertama mengenai pengertian, contoh, syarat, dan perbedaan dari hukum Gosen 1 dan 2. Selanjutnya, nah yang pertama itu adalah pengertian dari hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2.
di hukum Gosen 1 ini anak-anak Bapak dijelaskan bahwa hukum Gosen 1 ini merupakan generalisasi nih dari fakta yang berdasarkan pengalaman. Nah, apabila dari kepuasan terhadap jenis barang tertentu dilakukan secara terus-menerus, kenikmatannya itu akan terus-menerus berlanjut nih. Nah, sehingga berkurang apabila akhirnya mencapai satu kejenuhan. Nah, hukum Gosen 1 ini disebut hukum guna marginal. Kenapa? Karena itu terus-menerus. Hal ini disebabkan karena jumlah barang yang kita konsumsi itu pada suatu waktu akan makin bertambah. Maka nilai guna atau total unit itu akan diperoleh akan bertambah. Nah, tapi kayak marginalnya itu akan semakin berkurang nih. Karena jika kita konsumsi secara terus-menerus, nilai guna dari konsumsi itu akan menjadi 0, bahkan menjadi di bawah 0 tuh. Nah, yang hukum Gosen 2 itu dijelaskan bahwa ini ada bunyinya nih anak-anak Bapak, bahwa manusia itu akan berusaha memenuhi berbagai macam kebutuhan dengan sedapat-dapatnya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Nah, jika manusia itu melakukan dari pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan serta harga barang tertentu akan menjadi tingkat dari optimalisasi ke konsumen pada rasio marginal utility-nya. Slide selanjutnya. Nah, adapun contoh nih dari hukum Gosen 1 dan 2. Yang hukum Gosen 1 ini mungkin anak-anak Bapak kayak pernah olahraga nih sampai ngerasa kayak sepeda, bahkan sampai kelelahan. Nah, seketika kita kayak udah ngerasa lelah nih, kita mencoba minum air 1 gelas. Terus mencoba minum air yang kedua, terus ketiga, akan berasa nikmat kan. Tapi ketika kita minum keempat, perut kita udah mulai ngerasa kembung nih, dan akhirnya yang kita rasakan setelah minum itu menjadi ya kurang enak gitu. Nah, pada hukum Gosen kedua itu dijelaskan bahwa ketika kayak di puasa di bulan puasa Ramadan ini, itu kayak kita ngerasa lapar kan, anak-anak Bapak. Nah, kita ngerasa haus juga. Maka saat berbuka kita butuh makan yang lengkap dengan minuman untuk memenuhi kebutuhan dari yang kita puasa seharian itu. Nah, kemudian ketika kita membeli makanan atau minuman sampai dengan batas kekenyangan, nah, gitulah yang ketiga syarat selanjutnya. Nah, syarat berlakunya hukum Gosen 1 dan 2. Untuk hukum Gosen 1, coba Marisa dibacakan apa bunyinya syaratnya. Hukum Gosen pertama, yaitu benda atau barang yang dikonsumsi sejenis atau hanya semasam saja. Sini dijelaskan. 2. Pelaksanaan konsumsi atau pemenuhan berlangsung secara berkelanjutan tanpa jeda. Nah, yang pertama itu ada benda atau barang yang dikonsumsi sejenis atau hanya semacam saja. Nah, maksudnya itu ketika kita berbicara mengenai hukum Gosen 1, hal ini dapat terjadi apabila benda dengan beraneka ragam jenis itu tidak bisa dicampur satu baurkan, karena pada saat setiap barang atau benda yang kita konsumsi itu mempunyai nilai utility yang berbeda nih. Nah, jadi pada saat ingin menerapkan hukum Gosen ini, kayak teman-teman tuh harus terlebih dahulu menentukan barang atau benda mana yang segera akan dikonsumsi dengan kebutuhan anak-anak Bapak sekalian. Nah, yang kedua tuh pelaksanaan konsumsi atau pemenuhan berlangsung secara berkelanjutan. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa anak-anak Bapak tuh kayak apabila dalam hukum Gosen ini muncul pada saat seorang konsumen itu melakukan kegiatan konsumsi secara terus-menerus nih, tanpa berkelanjutan atau tanpa jeda juga. Karena ada sebuah jeda dalam waktu mood atau keputusan, dengan kata lain akan kembali pada titik normal. Itu tidak dapat mempengaruhi utilitas yang ada. Nah, pada saat ini dari konsumsi tersebut tidak dapat memunculkan hukum Gosen 1 dan pastinya akan berjalan sampai pada umumnya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke syarat berlakunya hukum Gosen kedua nih. Nah, mungkin Rio bisa bacakan apa itu syaratnya.
hukum Gaussian kedua itu yang pertama syaratnya kebutuhan yang dipenuhi berbagai macam. Dan yang kedua, konsumsi dan pemenuhan kebutuhan dilaksanakan secara kontinu dan efektif. Kebutuhan berbagai aspek ini akan menyebabkan munculnya hukum Gaussian kedua. Nah, dengan kata lain, adanya berbagai variasi kebutuhan manusia itu akan memiliki cara setera langkah yang akan mereka perbuat untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Selain itu, apabila banyak kebutuhan harus dipenuhi, maka akan dapat memenuhi amunisi yang berpikir dalam memenuhi kreativitas di dalamnya. Yang kedua itu ada namanya konsumsi dan pemenuhan kebutuhan dilaksanakan secara kontinu dan efektif. Maksudnya ini ada titik dari sebuah kepuasan merupakan tujuan dari yang dilaksanakan aktivitas konsumsi. Nah, jika kita mengingat bahwa ada kebutuhan manusia dari berbagai aspek, maka ini akan menjadi tindakan yang harus dilakukan dengan cara terus-menerus nih, sehingga mencapai titik dari kepuasan tertentu dalam situasi yang semacam ini yang disebut hukum Gaussian 2. Slide selanjutnya. Nah, adapun perbedaan dari hukum Gaussian 1 dan 2. Yang pertama itu hukum Gaussian 1 ini menekankan pada tingkat pertambahnya sebuah keputusan yang secara menurun nih. Dan hukum Gaussian 2 itu penekanannya itu lebih ke pembagian konsumsi yang akan dilakukan si konsumennya. Nah, kalau si selanjutnya tuh yang kedua, hukum Gaussian 1 ini menggunakan satu objek analisis pada satu barang ekonomi, sedangkan pada hukum Gaussian 2 menggunakan objek analisis pada satu barang ekonominya. Nah, setelah Bapak menjelaskan apa yang Bapak tampilkan barusan, Yunepo mungkin udah bisa ditutup PowerPoint-nya. Baik, Pak. Sekarang anak-anak Bapak buka buku kalian dan pelajari teori kepuasan konsumen menurut hukum Gaussian 1 dan 2 yang di halaman 30. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke Bapak. Pak, saya izin bertanya. Ya, Yunepa, apa tuh? Jadi sesuai yang sudah Bapak jelaskan, apakah ada arti lain dari hukum Gaussian tersebut, Pak? Terima kasih. Nah, iya, baik Yunepa, terima kasih pertanyaannya. Nah, dari hukum Gaussian ini disebut juga hukum tentang tambahan kepuasan yang akan semakin terus menurun. Nah, maksudnya itu kayak dalam hukum Gaussian ini dikatakan bahwa bila suatu kebutuhan itu dipenuhi secara terus-menerus, maka kita akan menjadi bosan. Nah, jika kayak Yunepa bosan, sudah mencapai titik optimal dari sebuah kepuasan, yang diinginkan akan merasa bosan nih dan akan dalam sebuah menikmati sebuah barang itu. Nah, mungkin ada anak-anak Bapak yang ingin ditanyakan lagi. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok nih ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu kelompok pertama ada Yunepa dan Doni, kelompok kedua ada Ingrid dan Syarial, kelompok ketiga ada Dionisa dan Rio, kelompok 4 ada Marisa, Rizky, dan Akhir. Nah, kemudian Bapak nih akan memberikan soal kelompok untuk kalian diskusikan dengan kelompoknya, yang tugasnya itu ada di halaman 30. Mungkin bisa dibaca ya, kalian cari jawaban dan solusi dari sumber maupun dari mana. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Apakah ini dipresentasikan, Pak? Benar sekali, Marisa. Ini hasil diskusi ini akan kalian sampaikan satu persatu di depan kelas, dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk menyanggah atau memberikan pertanyaan. Jika tidak dimengerti, silakan tanyakan lagi ke Bapak ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, nah. Pak, saya mau bertanya, Pak, penggunaan total itu pengertiannya gimana ya, Pak? Soalnya kan, Pak, saya cari di buku kok nggak ada, Pak. Oh iya. Ya baik Rio. Nah,
mungkin saya coba bantu ya. Jadi kayak kegunaan total utility itu merupakan total kepuasan nih seorang, kayak ketika si individu itu kayak diperoleh dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa dalam satu periode tertentu. Nah, kegunaan total individu ini akan meningkatkan apabila kayak jumlah yang dikonsumsi itu makin bertambah. Nah, tetapi pertambahan manfaatnya itu akan berkurang. Nah, artinya setiap unit yang ditambah tuh menambah nilai marginal yang lebih kecil dibanding dengan nilai unit sebelumnya, seiring berjalannya kejenuhan dari si individu tersebut. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Baik, terima sama-sama. Jika mungkin ada anak-anak Bapak yang mengalami kesulitan, silakan ditanyakan ke Bapak. Untuk kelompok lain juga silakan ditanyakan dan dilanjutkan pekerjaan kelompoknya. Baik, Pak. Baik Pak. Dalam hal ini, Bapak akan menilai nih hasil kerja kelompok kalian dari penilaian sikap, pekerjaan, dan kekompakan kalian. Nah, setelah semua kelompok udah siap diskusi, ini anak-anak Bapak, nah, apakah diskusinya udah selesai anak-anak Bapak? Kalau sudah, bisa dipresentasikan dari kelompok 1, kelompok UNEPA, bisa dipresentasikan di depan teman-temannya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama UNEPA Sabita Guru Ginting dan rekan saya atas nama Doni Setiawan. Jadi jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yang pertama tentang pertanyaan apakah yang dimaksud dengan utilitas total dan utilitas marginal. Jadi sesuai dengan hasil diskusi kami dapat menyimpulkan bahwa utilitas total atau total utility adalah jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Sedangkan marginal utility adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan dari konsumsi satu unit barang tertentu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, dalam teori perilaku konsumen ada hukum Goosen 1 dan hukum Goosen 2. Apa hal yang membedakan dari kedua hukum tersebut? Jadi menurut kelompok kami, yang membedakan kedua hukum Goosen tersebut yaitu teori kardinal, yang dimana menyatakan bahwa kegunaan atau kepuasan dapat dihitung secara nominal. Kepuasan yang dirasakan apabila jumlah barang tertentu yang dikonsumsi setiap ditambah satu unit. Yang ketiga, mengapa pemberlakuan hukum Goosen 1 dan 2 dapat disebut sebagai penerapan teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal. Jadi, menurut kelompok kami, hukum Goosen 2 itu berbunyi bahwa manusia akan berusaha memenuhi bermacam-macam kebutuhannya sedapat-dapatnya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Hukum Goosen 2 disebut juga hukum guna horizontal karena membahas pemuasan terhadap bermacam-macam barang. Sedangkan hukum Goosen 1 disebut hukum guna vertikal karena hanya membahas pemuasan satu macam barang. Konsumen akan berada dalam keseimbangan dan mencapai kepuasan maksimal jika dalam pembelanjaan anggaran yang dimilikinya. Kepuasan marginal yang dicapai satuan uangnya adalah sama. Jika tidak demikian, maka dengan pengaturan pembelanjaannya, konsumen akan mencapai batas kepuasan yang lebih tinggi. Sekian hasil dari diskusi kami. Terima kasih, Pak. Mungkin ingin bertanya kepada kelompok UNEPA, dipersilakan. Saya izin bertanya, Pak. Di Indonesia, dipersilakan apa yang ditanyakan ke kelompok UNEPA. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, mengapa di dalam hukum Goosen 2 manusia akan berusaha
memenuhi bermacam-macam kebutuhan sedapat-dapatnya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Coba kalian jelaskan maksud tersebut. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih pertanyaannya Indonesia. Mungkin kelompok 1 Yunefa bisa langsung menjawab dari pertanyaan Indonesia. Dipersilakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pertanyaan dari saudari Indonesia. Jadi sesuai yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa hukum Gosendo itu mengatakan bahwa jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimasi konsumsinya. Ketika rasio antara marginal utility dan harga adalah sama pada semua barang yang dikonsumsinya. Dengan kata lain, menurut hukum Gosen 2, manusia selalu berusaha memenuhi bermacam-macam kebutuhan hingga tingkat intensitas yang sama. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Nah, bagaimana Indonesia atas jawaban dari kelompok Yunefa? Apakah bisa diterima mungkin? Baiklah, terima kasih kepada saudari Yunefa. Saya dapat. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain punya pertanyaan atau sanggahan lain? Baik, kalau tidak ada, nah, baik. Izin Pak, mikrofonnya mati Pak. Nah, mungkin presentasinya sudah bisa ditutup kepada kelompok Yunefa, boleh ditutup. Baik Pak, sekian persentase tentang materi hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 dari kami kelompok 1. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian kesalahan dalam penyampaian, kami kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Nah, baik, presentasi telah usai ini anak-anak Bapak. Nah, Bapak akan mengevaluasi hasil diskusi kita hari ini ya. Nah, adapun yang bisa Bapak tarik kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah manusia itu adalah makhluk yang tidak pernah puas. Nah, ketika satu kebutuhan terpenuhi, maka akan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang ingin dipenuhi juga nih. Nah, ketika manusia merasa bahwa dirinya akan sukses, nah sesungguhnya masih banyak target-target baru yang lebih tinggi menanti. Jadi, jangan pernah sombong untuk mencapai sebuah kesuksesan, tapi tetap rendah hati dan selalu berusaha agar lebih baik lagi. Nah, untuk tugas kalian di rumah, anak Bapak, itu ada tugas nih yang akan dikumpul di minggu depan, yaitu tugasnya adalah mengerjakan soal latihan di halaman 37, dan tugas ini bersifat individu ya anak-anak. Baik Pak. Baik Pak. Baik, karena waktu Bapak sudah habis, Bapak akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran hari ini, Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak.